Selamat datang di Kabar News ID, tempat di mana fakta berbicara dan kebenaran jadi prioritas. Kami hadir menyajikan berita terkini, tajam, dan terpercaya langsung untuk Anda. Jangan lewatkan informasi menarik dan pembahasan eksklusif hanya di sini. Berikut adalah berita tentang kedatangan Yesus yang pertama sebagai Mesias dengan merujuk pada nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama atau kitab-kitab para nabi yang sudah tergenapi pada abad pertama Masehi. Yesus, kedatangan pertama Sang Mesias dalam terang nubuatan Perjanjian Lama. Kedatangan pertama Yesus ke dunia bukanlah sebuah peristiwa yang tiba-tiba tanpa konteks. Sebaliknya, kedatangannya sebagai Mesias telah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nubuatan-nubuatan ini menjadi penanda penting bagi bangsa Israel dalam mengenali Sang yang dijanjikan, Juru Selamat umat manusia. Selama ribuan tahun, Perjanjian Lama telah menenun benang merah yang merujuk pada satu tokoh sentral, yaitu Sang Mesias, Yesus Kristus. Kisah Mesias dimulai sejak Taman Eden. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah memberikan nubuatan pertama tentang penebusan. Inilah isi dari nubuatan pertama ketika Allah murka kepada iblis dan kecewa pada manusia Adam. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu. Kejadian 3 ayat 15. Ini dikenal sebagai proto-evangelium, Injil yang pertama. Dari benih perempuan akan lahir seseorang yang akan menghancurkan kuasa dosa dan iblis. Nubuatan ini mulai menemukan wujudnya atau digenapi saat Maria, seorang perawan, melahirkan Yesus oleh karya Roh Kudus, Lukas 1 ayat 35. Dan salah satu nubuatan yang berkaitan dengan Maria mengandung benih ilahi yang paling terkenal datang dari Yesaya 7 ayat 14, yang menyatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel berarti Allah berserta kita, dan ini digenapi dalam kelahiran Yesus melalui Maria, perawan yang dikandung oleh Roh Kudus, Matius 1 ayat 22-23. Dalam Mika 5 ayat 2 juga terdapat nubuat mengenai tempat kelahiran Mesias, yaitu tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nubuatan ini tepat digenapi saat Yesus dilahirkan di Betlehem, Lukas 2 ayat 4-7. Yesus juga dinubuatkan akan menjadi hamba yang menderita demi penebusan dosa manusia. Yesaya 53 secara dramatis menggambarkan penderitaan, penolakan, dan kematiannya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Nubuatan ini tergenapi saat Yesus disalibkan dan mati demi dosa-dosa manusia. Zakaria 9 ayat 9 menubuatkan kedatangan Raja yang rendah hati, yaitu, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ini tergenapi saat Yesus masuk ke Yerusalem mengendarai seekor keledai, menyatakan dirinya sebagai Raja Damai. Matius 21 ayat 5. Lebih dari 300 nubuatan dalam Perjanjian Lama berbicara mengenai Sang Mesias, dan semuanya digenapi secara akurat dalam pribadi Yesus dari Nazaret. Kedatangannya yang pertama bukan hanya penggenapan nubuat, tetapi juga bukti kasih Allah yang nyata, bahwa Ia mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia. Kehadiran Yesus sebagai Mesias bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan kegenapan dari janji Allah yang telah dinanti-nantikan sejak zaman para nabi. Kedatangan Yesus ke Yerusalem dengan mengendarai keledai merupakan simbol perdamaian yang dinubuatkan dalam Alkitab. Keledai, dalam konteks budaya Timur dekat Purba, melambangkan perdamaian. Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa kerajaannya bukan kerajaan yang didasarkan pada kekuasaan militer, melainkan kerajaan yang menjunjung tinggi kasih, kerendahan hati, dan perdamaian. Dengan naik keledai, Yesus menyatakan bahwa jalan kekerasan bukanlah jalannya. Ia menolak jalur militeristik Mesias yang diharapkan sebagian orang. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah kerendahan hati dan kasih yang mengampuni. Penjelasan lebih rinci ada pada nubuatan Zakaria. Injil Matius 21 ayat 5 mengutip nubuat dari Zakaria 9 ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu.
Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Simbolisme keledai. Dalam budaya timur dekat purba, keledai merupakan hewan yang biasa digunakan sebagai kendaraan, terutama oleh orang biasa. Penggunaan keledai oleh Yesus, seorang raja, menunjukkan kerendahan hati dan pilihan untuk tidak menggunakan kuda yang lebih menunjukkan kekuatan dan kekuasaan militer. Raja Damai. Tindakan Yesus menunggang keledai masuk ke Yerusalem, kota yang penuh dengan harapan akan kedatangan Mesias, menegaskan bahwa ia adalah Raja Damai yang dinubuatkan, yang membawa kedamaian bukan melalui kekuatan, tetapi melalui kasih dan pengorbanan. Perdamaian sejati yang dibawa Yesus bukan hanya tentang hubungan antar bangsa, tetapi juga perdamaian antara manusia dengan Allah. Hal ini ditegaskan oleh nubuat-nubuat lain tentang kedatangannya yang membawa keselamatan dan pengampunan dosa. Tindakan Yesus menunggang keledai merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kedatangan Yesus yang kedua, harapan dan penggenapan nubuat Perjanjian Baru. Kedatangan Yesus yang kedua atau yang dikenal dengan istilah parousia merupakan salah satu pokok iman penting dalam ajaran Kristen, khususnya berdasarkan Perjanjian Baru. Janji bahwa Kristus akan datang kembali bukan hanya menjadi penghiburan bagi umat percaya, namun juga sebagai panggilan untuk hidup dalam kesiapan dan kekudusan. Salah satu teks utama yang menegaskan janji kedatangan kembali Yesus terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, ketika malaikat berkata kepada murid-murid, "Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus sendiri telah berulang kali menubuatkan kedatangannya yang kedua. Dalam Matius 24 ayat 30, ia berkata, "Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." 1 Tesalonika 4 ayat 16 ayat 17 juga memberikan gambaran penuh pengharapan. Sebab pada waktu tanda diberi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Sesudah itu, kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar tidak menjadi lengah, karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10, ia menulis, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dan bumi serta segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap." Yesus juga mengingatkan agar umatnya berjaga-jaga sebab waktu kedatangannya tidak diketahui seorang pun. Dalam Matius 24 ayat 36 dikatakan, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Perjanjian Baru mengajarkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua adalah saat penghakiman dan pembaharuan. Dalam Wahyu 22 ayat 12, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Kedatangan Yesus yang kedua bukanlah ancaman melainkan pengharapan. Ia akan datang sebagai hakim yang adil dan raja yang mulia. Maka, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Titus 2 ayat 13, kita diajak menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita tetap berjaga-jaga dan hidup dalam kesetiaan, karena janjinya itu pasti. Kuda putih sebagai simbol penghakiman. Dalam kitab Wahyu, Yesus digambarkan naik kuda putih pada saat kedatangannya yang kedua, dan hal ini sering diartikan sebagai simbol penghakiman dan kemenangan atas kejahatan. Kuda putih dalam konteks ini melambangkan ketidakberdosaan, kebenaran, dan kemenangan Kristus. Berikut adalah penjelasan lebih rincinya. Wahyu 19 ayat 11-16 menggambarkan Yesus sebagai penunggang kuda putih yang disebut yang setia dan yang benar. Ia datang untuk menghakimi dan berperang dengan adil. Kemenangan dan penghakiman, kuda putih dalam banyak penafsiran, melambangkan kemenangan Kristus atas dosa dan kejahatan, serta pelaksanaan penghakimannya atas dunia. Berbeda dengan kedatangan pertama sebagai Mesias yang menunggang keledai. Kedatangan Yesus yang kedua ini sangat berbeda dengan kedatangannya yang pertama di mana ia datang sebagai bayi dari perawan Maria. Sekarang ia datang sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, membawa penghakiman dan kemenangan.
Meskipun ada berbagai penafsiran tentang simbol-simbol dalam kitab Wahyu, gambaran Yesus naik kuda putih pada kedatangannya yang kedua secara luas dipahami sebagai simbol penghakiman dan kemenangan atas kejahatan. Kenapa kita harus percaya akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua? Kedatangan Yesus Kristus yang kedua bukan sekedar doktrin atau ajaran agama, melainkan janji ilahi yang memberikan harapan, kekuatan, dan arah hidup bagi setiap orang percaya. Janji ini diucapkan langsung oleh Yesus sendiri. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Dalam dunia yang semakin kacau, penuh kejahatan dan penderitaan, janji kedatangannya menjadi sumber penghiburan yang tak ternilai. Kita percaya karena Allah setia pada firman-Nya. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tentang kedatangan pertama Yesus telah digenapi dengan sempurna, dan itu memberi dasar yang kuat bahwa kedatangannya yang kedua pun pasti akan terjadi. Dalam konteks masa-masa penantian, hidup kita pada zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan zaman umat Perjanjian Lama yang juga menantikan Yesus Kristus datang ke dunia, dan Allah menepati janjinya. Kita juga percaya karena kedatangan Yesus akan menjadi puncak dari rencana keselamatan Allah. Saat itulah keadilan ditegakkan, air mata dihapus, dan umatnya dimuliakan bersamanya. Ini bukan sekedar harapan kosong melainkan janji ekal bagi mereka yang setia. Iman kepada kedatangan Kristus yang kedua membuat kita hidup lebih siap, lebih kudus, dan lebih berharapan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Percayalah, Yesus akan datang kembali, bukan sebagai bayi di palungan melainkan sebagai Raja yang mulia. Dan bagi mereka yang menantikannya, kedatangannya adalah sukacita yang besar, bukan ketakutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini membawa berkat, pengertian, dan pengharapan baru dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, karena di sini kamu akan menemukan konten penuh nilai, inspirasi, dan edukasi iman yang membangun. Sampai jumpa di video berikutnya.